tahun 2006 mulai mendapatkan sebuah pencerahan gitu, cahaya cerah. Pencerahannya jadi ketika bicara respon itu penting, tapi ada yang lebih penting. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pengurangan risiko bencana. Ternyata kegiatan pengurangan risiko bencana itu dapat menyelamatkan jiwa dan harta benda. Hai, welcome back. Selamat datang kembali di podcast Bincang Bencana. Pada kesempatan kali ini di studio siagabencana.com kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang beliau ini sudah nggak asing kalau misalnya kita berkecimpung ya di dunia kebencanaan, apalagi di daerah Jawa Barat. Langsung saja kita sambut Kang Aan Nugraha. Apa kabar, Kang? Baik-baik aja. Gimana? Selamat datang di markasnya Siaga Bencana, Kang ya. Ya. Dulu terakhir kita ketemu pas zaman apa tuh, Kang ya? Ekspedisi Destana. Ekspedisi Destana itu bulan Agustus ya, kalau nggak salah ya? Agustus, iya, 2019. Kan 2019. September, November, Desember. Wah, udah lumayan berapa bulan ya? Tambah keren aja nih, Kang ya. Keren apanya, masih biasa. tapi masih sibuk-sibuk aja nih, Kang. Kesibukan masih Kang aja, terus tetap jalan sih. Masih sibukan jalan. Apa nih kalau sekarang nih, Kang? Nah, kemarin kita baru selesai ekspedisi selanjutan. Apa itu? Ekspedisi Aku Siap Lebak. Bekerja sama bareng dengan Kismet Foundation di Lebak juga. Tapi bedanya kemarin waktu kita berangkat tuh lebih gempa dan tsunami. Ini gempa, longsor, banjir bandang. Dan itu sama juga tuh ngunjungin desa-desa juga? Sama gitu? Juga, dan sekolah-sekolah. Kita lebih fokusnya ya? Sekolah sih sebetulnya fokusnya. Gitu. Oke. Sebelumnya nih, Kang ya, Akang sekarang lagi di organisasi apa nih, Kang? Nah, kalau organisasi saya sebetulnya adalah dari Jaga Balai. Jaga Balai? Bukan balai. Bukan balai desa gitu ya? Bukan, tapi balai. Balai itu diambil dari bahasa Sunda, yang artinya adalah bencana. Jadi Jaga Balai itu lebih kepada yayasan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencananya apa yang dilakukan oleh kita lebih kepada bagaimana membangun atau mempersiapkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Itu yang pertama. Pertama, dan berikutnya adalah bagaimana kita membangun pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan juga, mulai dari pendampingan dari desa maupun sekolah juga tentang kesiapsiagaan atau pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung khususnya sebetulnya. Gitu. Terus ngomong-ngomong, ini kaosnya nih Unspire Nah, Unspire. Iya. Ini platformnya lembaga di Jakarta dan Bandung juga. Nah, kebetulan Unspire itu Jaga Balai adalah bagian dari Unspire. Unspire. Dan kebetulan juga dari Jaga Balai, saya dari Jaga Balai itu mewakili dipercaya oleh Unspire sebagai koordinator untuk wilayah Jawa Barat. Itu makanya maaf nih pakai baju. Apa kan, keren Kang, bajunya Kang, mantap Kang. Sebelumnya tadi Akang sempat nyebutin kalau salah satu yang dikerjakan ya oleh Jaga Balai adalah sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Apa itu, Kang? Nah, kebetulan kan kalau wilayah saya tinggal atau Kabupaten Bandung tuh terkenalnya kalau setiap musim penghujan adalah banjir. Ya. Banjir. Itu bukan lagi rahasia umum, bukan menjadi rahasia umum lagi, tapi memang sudah menjadi tradisi. Ketika musim hujan berarti wilayahnya banjir. Nah, berjalan dari sering kejadian banjir, memang ada saya dengan rekan-rekan membangun sistem peringatan ini berbasis masyarakat yang awalnya melalui dari secara visual itu pemantauan cuaca ya, secara manual. Jadi melihat perkembangan awan. Nah, biasanya itu kita memantau dari ada salah satu rekan yang memang tugasnya adalah memang spesialis untuk memantau cuaca. Dari pagi dia memantau perkembangannya. Nanti kalau memang ada potensi dari pagi itu dilihat tuh ada potensi awan yang hujan, dia nanti siang atau mendekati musim hujan itu dia mematikan awan juga. Dia bergerak ke arah pegunungan tidak. Nah, kalau bergerak ke arah pegunungan berarti itu akan berpotensi hujan besar di wilayah hulu. Nah, di wilayah hulu. Nah, kemudian kita membangun kemitraan dengan komunitas atau masyarakat di wilayah hulu yang nantinya masyarakat atau komunitas yang di hulu itu menjadi mitra kita untuk menjadi informan, memberi informasi. Nah, berdasarkan hasil pantauan visual yang dari pagi itu akan ada potensi hujan ya. Nah, nanti siang itu lihat pergerakan awan
menuju arah hulu nggak atau pegunungan tidak. Kalau menuju arah pegunungan, nah nanti kalau terjadi hujan di pegunungan tuh nanti ada teman yang di sana menyampaikan bahwa telah terjadi hujan di wilayah hulu. Nah itu menjadi patokan kami yang tinggal di wilayah banjir untuk antisipasi atau siap-siap. Nah ketika biasanya kalau terjadi hujan lebat di hulu kurang lebih sekitar 1 jam lebih, itu kemungkinan besar akan terjadi banjir. Dan masyarakat yang wilayah di hilir itu harus siap-siap. Estimasinya adalah sekitar 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam. Paling lama tuh kalau ini 2 jaman, paling lama 2 jam. Jadi sebelumnya output dari ini disebarkan lewat apa ya? Kalau dulu kita menggunakan pesawat radio, Radio, gitu. HT to HT, terus telepon atau SMS. Zaman dulu kan kita masih zaman SMS. Yeah. Nah seiring waktu berkembang, sekarang mulai BB, masuk dulu BlackBerry dulu. Waktu dulu tuh Ya, tahun BlackBerry 2000-an 9 lah segitu, 9-10 Okay. BlackBerry. Nah terus perkembangan zaman mulai ada WA. Nah mulai dibikin WA group. Jadi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak banjir di Majalaya, Pasir dan Ibun itu dimasukkan. Ada kurang lebih sekarang ada 3 grup WA group. Nah itu sebagai media untuk penyebaran informasi di WA group juga, bukan hanya di WA group tapi juga ada di Facebook, ada di IG dan Twitter juga. Okay. Twitter juga untuk ketika ada potensi hujan di hulu dan kemungkinan ada kenaikan di sungai di Citarum dan kemungkinan akan terjadi luapan banjir di wilayah pemukiman seperti itu. Seperti itu, Bang. Tapi tadi sebelumnya kita ngomong banjir nih, Kang ya. Kebetulan nih kan tanggal 1 Januari kemarin sama belakangan ini tuh curah hujan di Jakarta sendiri lagi tinggi-tingginya nih Kang ya, sampai ada beberapa titik yang banjir gitu Kang. Itu kan di Jakarta nih Kang ya. Kalau di Jawa Barat sendiri gimana? Di Bandung sendiri gimana tuh Kang? Nah tanggal 1 Januari kemarin tuh hampir sama sih sebetulnya, curah hujannya sama-sama sedang tinggi juga karena memang ada pengaruh ini siklusnya. Nah, bukan hanya Jakarta saja yang mengalami dampak dari curah hujan tinggi, tapi Bandung juga kebetulan kemarin itu tanggal 1 memang ada kenaikan banjir juga, cuman tidak signifikan seperti berapa tahun yang lalu. Itu kayak tahun berapa tuh? 2010 itu sangat pernah besar juga, terus sekitar 2012, 2015 juga pernah besar juga. Terus 2016 juga pernah besar. Nah, kemarin tuh sekarang di Bandung alhamdulillah relatif lebih rendah ketimbang yang berapa tahun yang lalu gitu. Cuman itu menjadi khawatiran juga karena memang di Bandung beda siklusnya. Kalau Jakarta mungkin April itu udah selesai, kita biasanya tuh kalau di Bandung tuh nanti sampai Mei. Mei itu akan ada. Jadi relatif lebih panjang gitu. Lebih panjang gitu. Kalau Jakarta April udah bisa berhenti, kalau Bandung itu bisa sampai Mei. Nah itu. Terus kira-kira perbedaannya ini apa ya? Kalau misalnya Jakarta kan kita tahu Jakarta sendiri kan emang udah banjir dari zaman Tarumanegara gitu kan, dari zaman VOC kita udah sering kedatangan banjir karena Jakarta juga merupakan tanda kutip daerah rawa gitu Kang ya. Kalau misalnya Bandung sendiri kan dia dataran tinggi tuh. Mungkin ada perbedaan-perbedaan nggak Pak? Oh, kalau secara sejarah sebetulnya Bandung juga kan dulunya adalah Danau Purba. Danau Purba, dia cekungan. Jadi pemukiman atau penduduk di Bandung itu adalah di dasar Danau Purba. Danau Purba. Okay. Nah, banjir besar itu yang pernah terjadi itu 1986 yang tercatat ya. 1886 itu yang pernah tercatat besar, banjir sangat besar. Nah, dari 86 itu mulai tidak ada jarang banjirnya, jarang rentan waktunya. Misalkan 86 nanti ada muncul tahun berapa. Nah, setelah pelurusan terjadinya normalisasi sungai justru tahun 2002 itu mulai 2002 sampai 2005 itu kan ada program dari pemerintah itu untuk pelurusan sungai, justru itu menyebabkan sering terjadinya banjir setiap tahunnya. Apa yang salah di situ, Kang ya? Mungkin bukan salah dari normalisasinya, tapi memang 2002 tuh mungkin terjadi mulai kerusakan hutan, kerusakan alam. Mulai tinggi kerusakan alam dan dari tahun 2005 sampai sekarang kejadian banjir itu semakin sering terjadi.
Yang awalnya cuma 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, bahkan 5 tahun sekali, sekarang setiap tahun pasti terjadi banjir. Jadi lebih frekuen gitu kan. Dan memang kalau dilihat dari ininya, letak geografisnya kan Bandung di bawah cekungan ini, dan memang jalurnya air atau tempat kumpulnya air. Jadi wajar sebetulnya Bandung. Walaupun dia dataran tinggi gitu ya, kan. dataran tinggi. Kalau dibandingkan dengan Jakarta kan dia berapa meter dari permukaan laut. Nah, Bandung itu di atas, tapi dia secara ininya di dasar cekungan Danau Purba ini. Danau Purba itu. Jadi daerah-daerah yang sering banjir di Bandung tuh kayak Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang memang itu adalah tempat pertemuan dari seluruh anak sungai. Jadi anak sungai utamanya adalah Citarum. Nah, di daerah Bojong Soang itu ada namanya Cikapundung. Nah, di situ ketemu Citarum dengan Cikapundung. Terus ada Cisangkuy. Nah, biasanya meluap juga dari Citarum. Jadi ketika di atas ini hujan, jadi langsung ketemu di titik itu semua, Kang. Titik terendahnya kalau ceritanya. Oke. Jadi perbedaannya juga dibilang beda juga, sebenarnya nggak terlalu beda banget. Nggak terlalu beda. Sama-sama kota air, Jakarta dan Bandung adalah kota air juga gitu. Cuma bedanya dia kalau si Bandung ini lebih karena dia dulu tempat Danau Purba gitu, Kang ya. Kalau Jakarta ini emang daerahnya secara geografis emang udah daerah rawa gitu ya. Ya. Oke. Kemarin ini kan banjir nih, Kang, di Jakarta. Banjir juga nggak di Bandung? Bandung banjir, cuman tidak terlalu signifikan. Beda dengan kemarin Jakarta kan biasanya justru Desember, Januari itu sangat tinggi hujannya. Banjirnya udah mulai berapa daerah di Dayakolot, Bojong Soang itu mulai ada genangan. Nah, sekarang polanya lagi berubah nih. Sekarang di wilayah Ranca Ekek, di wilayah timur justru yang lagi banjir. Kemarin sempat ada bandang juga dari arah Cikuruh, Sungai Cikeruh, terus yang masuk ke wilayah Ranca Ekek. Nah, sekarang kemarin rekan-rekan juga lagi pada standby di Ranca Ekek untuk penanganan korban banjir bandang. Jadi sekarang polanya justru wilayah timur. Wilayah timur yang lagi ini. Wilayah selatan kayak Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot itu relatif lebih aman. Lebih aman sekarang ya. Ada sih banjir, cuman tidak begitu parah. Tadi ngomong masalah apa istilahnya, penanganan. Kalau penanganan dari pemerintah di sana itu kayak gimana sih, Kang ya? Ya kalau gitu. Penanganan pemerintah sih lebih yang dilakukan oleh BPBD itu masih sebatas melakukan penanganan ketika terjadi banjir saja. Jadi seperti kalau Bale Endah, Dayakolot, Bojong Soang, mereka menyediakan beberapa titik evakuasi. Nah, evakuasi untuk warga yang memang terdampak banjir. Nah, kalau untuk bagaimana membangun sistem peringatan ini berbasis masyarakat, terus bagaimana sistem penyebarannya, bagaimana mensosialisasikan warga itu masih sangat minim. Masih sangat minim itu. Kalau penanganan pada saatnya mah ya itu pada saat itu emang sering dilakukan gitu, Pak. Kalau menurut Akang, kalau Akang sendiri merasa itu Akang sayangkan banget nggak sih ya? Sangat disayangkan sebetulnya dengan kalau misalkan kan kalau di BPBD itu punya Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi. Nah, sebetulnya Pusdalop itu karena menurut Bapak Kepala BNPB juga kan Pusdalop adalah matanya intelnya atau corongnya untuk penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, sebetulnya kalau bisa dioptimalkan, dimaksimalkan, itu bisa dapat meminimalisir minimal adalah kerugian dulu harta benda. Karena ketika bicara banjir ada beberapa wilayah daerah itu memang pola banjirnya itu pelan naiknya, ada juga memang cepat. Nah, biasanya kalau yang terjadinya cepat itu kan mereka pasti akan menyelamatkan jiwa dulu, belum harta bendanya karena tidak terburu. Tiba-tiba datang air, TV, dokumen dan sebagainya itu pasti akan jadi korban, jadi korban. Nah, itu makanya kenapa Pusdalop itu harus menjadi corong atau media untuk penyebaran informasi kepada masyarakat secara umum, karena minimal masyarakat bisa menyelamatkan dulu ini barang-barang berharganya, baik itu televisi, kulkas maupun radio dan sebagainya, yang itu memang sisi lain harus diselamatkan, tapi sisi lain juga itu akan menjadi ancaman bahaya juga bagi ini. Nah, kedua berarti menyelamatkan jiwanya, diri pribadi, keluarganya. Ketika terjadi banjir dengan datangnya cepat itu kan mereka harus bisa melakukan tindakan secara cepat juga.
kemana titik kumpulnya dan titik amannya untuk menyelamatkan diri. Nah, ya seperti itu sebetulnya. Nah, sayang kalau peran itu tidak jalan ya berarti semakin banyak kerugian. Semakin banyak kerugian gitu, ya. Dan jatuh korban jiwa. Iya, apalagi di daerah yang highly populated kayak itu Bandung. Bandung. Gitu. Di Bandung sini yang paling highly populated itu di daerah mana tuh, Kang? Justru rata-rata sekarang daerah yang terdampak banjir kayak mulai dari Majalaya, Pasir Ibun itu adalah populasi padat juga. Padat juga, itu yang di barat itu? Itu yang di wilayah Tenggara. Wilayah Tenggara. Nah, terus timur yang sering terjadi banjir juga di daerah Panenjuan, Haur Pugu, Rancadara itu mulai padat. Ada sawah tapi memang dia karena sungainya ada pendangkalan dia semakin luas juga. Terus kayak di Rancakeknya, wilayah Dangder, terus Bojongloa, terus Kencana itu populasi penduduknya juga sangat padat. Terus mulai lari kita ke arah selatannya, ke wilayah terendahnya itu daerah Bale-Endah, Bojong Soang dan Dayakolot juga sangat padat juga. Rata-rata justru di Bandung adalah daerah-daerah yang padat, yang terdampak. Jadi intinya seharusnya peran Pusdalops lebih ditingkatkan lagi itu, Kang. Lebih ditingkatkan lagi. Tapi kalau nih ngomong-ngomong nih, Kang, Makang sendiri di balai jaga balai ini sudah berapa tahun, Kang? Jaga balai itu mulai dirintis sebetulnya cikal bakal idenya dari 2014. Nah, mulai dapat kita mengurus legalitas itu 2016. Kalau misalnya sebelum 2014 ini, saya yakin Akang udah terjun di dunia kebencanaan sebelum 2014, Kang, ya? Kalau misalnya pengalaman sendiri, Kang, ya, pengalaman personal nih, Kang, ya, dari bersentuhan langsung dengan para korban atau dalam istilahnya itu terjun langsung ke dunia kebencanaan itu gimana, Kang? Ada pengalaman yang mungkin lucu, ada yang lucu atau yang nggak ada ya? atau lebih horor atau menyedihkan atau gimana, Kang? Bisa share ke teman-teman di Sastrizen kita, Kang. Kalau bicara masa lalu kan berawal dari 2006 sebetulnya. 2006 itu cikal bakal titik baliknya sih sebetulnya. Dulu saya adalah pelaku penggiat respon. Respon tuh berarti berperan dan bergerak ketika terjadi bencana, pada saat bencana. Nah, tahun 2006 mulai mendapatkan sebuah pencerahan, itu cahaya cerah. Pencerahannya, jadi ketika bicara respon itu penting, tapi ada yang lebih penting. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pengurangan risiko bencana. Ternyata kegiatan pengurangan risiko bencana itu dapat menyelamatkan jiwa dan harta benda. Itu minimal adalah yang dua penting, faktor paling penting. Nyawa sih sebetulnya paling utama. Nah, ketika bicara pengurangan risiko, faktor paling pentingnya adalah kita bisa dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, respon juga penting, tapi ada yang jauh lebih penting, gitu, lebih bermanfaat lah ke ini. Iya, betul. Sering terjun ke apa istilahnya tuh, mengevakuasi korban atau gimana gitu? Kalau itu kan di era sebelum 2006. Sebelum 2006, jadi itu lebih jauh lagi. Jauh gitu, sebelum dicerahkan. Sebelum dicerahkan gitu. Sebelum mendapat pencerahan. Jadi kalau sekarang Akang sendiri lebih ke istilahnya ke pra bencana gitu, Kang. Pra bencana, karena setelah mendapat pencerahan ternyata inilah jalan yang harus memang dilakukan gitu. Sebenarnya pencerahan ini dalam bentuk apa sih, Kang? Saya penasaran dari tadi, Kang. Pencerahan tuh dari dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan dan pemahaman sebetulnya. Dari awal kan dulu mah kita sebagai orang respon, wah gaya menyelamatkan korban, wah keren gitu, dipublikasi dan sebagainya. Tapi ketika mendapatkan pengetahuan tentang apa itu bencana, bagaimana proses terjadinya bencana, apakah itu bencana itu ajab atau musibah dan sebagainya, ternyata adalah proses alam yang memang tidak bisa ini mulai tahu. Terus berapa banyak kerugian jatuhnya, semakin hari semakin tahun tuh semakin banyak jatuh korban jiwa, berarti kan ada harus ada upaya yang memang harus dilakukan benar-benar adalah mengurangi korban jiwa paling penting. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah bukan peluang sih sebetulnya, kendaraannya adalah di pengurangan risiko bencana. Iya, jadi intinya kalau misalnya emang sudah istilahnya itu kalau misalnya emang sudah diwanti-wanti sejak lama, korban yang jatuh bakal lebih sedikit gitu. Ya, diharapkan dapat meminimalisir lah
Yang tadinya harusnya 1.000, ini bisa jadi 100 gitu kan. Tingkat presentasinya memang diharapkan lebih berkurang gitu harapannya. Iya. Tapi memang itu kembali lagi kepada kebijakan kebijakan pemerintahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya juga. Nah, karena memang ketika bicara pengurangan risiko bencana itu PR panjang. Karena merubah perilaku kan. Iya betul. PR panjang dari pemerintah, PR panjang dari perilaku masyarakat gitu kan ya. Ya, itu PR panjang. Iya. Oke Kang, tapi nggak kerasa ini kita udah 20 menit menemani Sobat Disastrizen ya, yang mungkin sekarang lagi nonton di rumah, nonton di kamar, nonton di kosan, nonton di kantor gitu Kang ya. Iya. Nggak kerasa ini kita udah masuk time limitnya nih Kang ya. Tapi sebelum kita closing nih Kang, apa yang mau Akang sampaikan gitu kepada masyarakat supaya meng-encourage mereka untuk mindset ini kita tuh harus lebih ke bersiap siaga daripada merespon gitu Kang. Oke, ada sedikit sih sebetulnya. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita mulai berbuat, bertindak, berpikir untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Kita harus belajar dari tahun ke tahun, jatuhnya korban jiwa itu semakin meningkat, bukannya semakin berkurang. Mari kita membuka paradigma atau merubah paradigma kita, cara berpikir kita ketika terjadi bencana itu kita harus berbuat dan bertindak sebelum, bukan pada saatnya, agar anak atau keluarga kita tidak menjadi korban ketika terjadi bencana. Seperti itu sih sebetulnya harapannya. Jadi mumpung sekarang sedang HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tanggal berapa itu Kang? Tanggal 26 April. 26 April ya. Nih Sobat Disastrizen, ini bentar lagi kita bakal kedatangan Hari Kesiapsiagaan Bencana tanggal 26 April 2020 ini. Nanti kalau misalnya Sobat Disastrizen mau berpartisipasi ini bisa kunjungi website HKB. Website HKB di siaga.bnpb.go.id. Betul Kang ya? Betul. Ya, bisa kunjungi website di bawah ini, siaga.bnpb.go.id. Masih tanggal 26 April 2020, masih ada waktu untuk mengajak teman-teman atau mengajak keluarga, ya betul Kang ya. Oke, tapi sebelumnya nih Kang ya, kalau misalnya kita mau bersiap siaga nih Kang, otomatis kita harus punya pengetahuan nih Kang ya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana itu adalah dengan buka website siagabencana.com, betul Kang? Betul. Jadi kan dengan sekarang kan sudah canggih, sudah modern, sarana pengetahuan itu banyak, bisa dimanapun. Salah satunya mungkin bisa di siagabencana.com atau di apapun lah media web yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana atau kesiapsiagaan gitu. Iya betul. Selain bisa kunjungi website siagabencana.com, Sobat Disastrizen juga bisa follow sosial media kita di Facebook, Instagram, dan Twitter di @yuk_siagabencana. Linknya ada di description di bawah sini. Saya Rafli Gilang, Aan Anugrah dari Jaga Balai dan Inspire. Oke, kita pamit undur diri dan salam tangguh. Siap untuk selamat.